Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kinerja kami mengenai PT Aneka Gas Industri. Jadi next, kami ada beranggotakan dengan jumlah 5 anggota. Yang pertama ada Nama saya Patricia Cecilia Gata dengan NIM 12032220038. Nama saya Hanilul Zainisa dengan NIM 1203220047. Saya Muhammad Fauzi Akbar Maulana Bahtiar dengan NIM 120 322 0077. nama saya Ronaldo Francisco Silaen dengan NIM 1203 220032. 1203 Oke, boleh di next. PT Aneka Gas Industri ini mempunyai latar belakang di bidang industri gas, lalu fokus utamanya di bidang produksi, pengolahan, dan distribusi berbagai jenis gas. PT Aneka Gas Industri ini sudah beroperasi selama 50 tahun lebih. Perusahaan ini selalu memberi yang terbaik mulai dari pengalaman mereka dalam logistik, jaringan pendistribusian mereka yang sangat kuat, infrastruktur logistik yang sangat modern, sistem manajemen inventaris dan yang terintegrasi, kepatuhan dalam regulasi keamanan dan pengoperasian, keunggulan yang kompetitif, dan masih banyak lagi. Next. Lalu selanjutnya ada tinjau pustaka. Benda gas merupakan wujud gas dengan wujud zat dengan volume dan bentuk yang dapat berubah-ubah. Benda gas ini memiliki sifat susunan yang tidak teratur dengan gerakan cenderung bebas. Salah satu perusahaan yang berdiri dan beroperasi mengenai benda gas ini ialah PT Aneka Gas Industri. Perusahaan ini merupakan perusahaan terbesar di Indonesia dengan memproduksi oksigen, nitrogen, hidrogen, asetilina, argon, dan lain sebagainya. Perusahaan ini melayani kebutuhan gas industri dan berbagai sektor seperti kesehatan, infrastruktur, dan manufaktur. Next. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana cara meningkatkan kualitas dan efisiensi produk gas industri agar dapat memenuhi permintaan yang terus meningkat. Yang kedua, bagaimana proses mekanisme penjualan produk gas industri. Yang ketiga, resiko apa saja yang perlu dipertimbangkan saat proses produksi. Yang keempat, bagaimana proses pengiriman produk gas ke konsumen. Yang kelima ada bagaimana cara penyimpanan barang mentah dan produk. Boleh next. Lalu selanjutnya ada tinjau dan manfaat. Yang pertama itu mengetahui proses pendataan penjualan. Yang kedua, mengidentifikasi risiko-risiko. Yang ketiga, mengetahui proses penjualan. Yang keempat, ada dapat menjelaskan proses distribusi. Baru selanjutnya ada sarana dan prasarana yang digunakan. Yang pertama ada jaringan pipa gas, di mana jaringan pipa gas merupakan infrastruktur yang digunakan untuk mengangkat gas dari sumber produksi ke berbagai lokasi pengguna. Penggunaan pipa gas ini sangat efisien dan aman melalui jalur-jalur yang telah ditentukan. Yang kedua ada terminal penyimpanan, di mana terminal penyimpanan adalah fasilitas untuk menerima, menyimpan, dan mendistribusikan secara massal atau secara besar. Terminal ini memiliki tangki penyimpanan yang besar untuk menjaga gas pasokan agar tetap stabil, dan tetap bisa memenuhi permintaan. Yang ketiga ada depo dan gudang gas. Depo dan gudang gas adalah tempat-tempat penyimpanan untuk menyimpan gas dalam jumlah yang berskala kecil. Tetapi gudang gas adalah eh, sering digunakan untuk menyimpan tabung-tabung gas dalam jumlah besar. Yang keempat ada transportasi pengiriman, di mana transportasi pengiriman adalah proses mengangkut gas dari lokasi produksi ke tempat-tempat penyimpanan atau pelanggan, menggunakan berbagai metode tergantung permintaan. Ada menggunakan truk, kapal, pipa gas, dan lain sebagainya.
tergantung jarak dan volume gas yang akan dikirim secara infrastruktur yang tersedia untuk proses pengiriman. Yang kelima ada sistem pemantauan produk, di mana sistem pemantauan produk digunakan untuk mengontrol kualitas, kuantitas, dan keamanan gas selama transportasi dan penyimpanan, agar barang yang sampai tetap terjaga kualitasnya dan sesuai yang diinginkan. Yang keenam ada fasilitas dan pengisian ulang, di mana pengisian ulang adalah tempat di mana gas diisi ulang ke dalam tabung atau tangki tekanan, di mana fasilitas ini sering ditemukan di tempat-tempat distribusi gas atau tempat-tempat lainnya untuk memenuhi penggunaan gas di sekitar daerah tersebut. Yang ketujuh ada jaringan transportasi manajemen logistik, di mana jaringan transportasi manajemen logistik melibatkan dari perencanaan, pengelolaan, baru ada pengawasan dari berbagai jalur transportasi. Ini mencakup rute, jadwal, koordinasi armada, dan pemantauan dan pemeliharaan kendaraan agar kendaraan bisa dipastikan aman dalam pengiriman barang. Yang ke-8 ada pusat layanan pelanggan, di mana fasilitas ini atau tim diidentifikasi untuk melayani kebutuhan dan permintaan pelanggan gas, mulai dari memberikan informasi, menerima pesanan, menangani segala keluhan dari pelanggan, serta memberi dukungan untuk meningkatkan PT Gas Aneka Industri. Yang ke-9 ada pabrik produk, di mana pabrik produk adalah fasilitas yang diproduksi seperti mulai dari pemurnian, pengkondensasian, atau pembakaran, dan lain sebagainya. Boleh di next. Oke, baik. Selanjutnya kita akan menganalisis mengenai PT Aneka Gas Industri. Yang pertama adalah melakukan evaluasi dan peningkatan produksi, di mana evaluasi ini adalah proses dilakukan untuk meninjau, meningkatkan efisiensi, kualitas, produktivitas proses produksi. Ini dilakukan secara teratur agar perusahaan dapat mengidentifikasikan area yang perlu ditingkatkan dan harus diimplementasikan secara cepat demi kemajuan PT Aneka Gas Industri. Yang kedua ada perusahaan harus siap mengadopsi praktik manufaktur yang efisien, di mana menggunakan metode ini proses yang dirancang dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, waktu, dan tenaga kerja dalam setiap produksi. Dengan menerapkan praktik-praktik ini, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi limbah, dan mengoptimalkan biaya produksi. Yang ketiga adalah berinvestasi dalam RD, di mana RD adalah Staff Research and Development, atau sering disebut dengan staf penelitian dan pengembangan, di mana perusahaan harus siap berinvestasi dalam RD untuk ini yang merupakan langkah penting untuk meningkatkan teknologi baru, memperbaiki proses produksi, menciptakan produk inovatif. Dengan berinvestasi dengan ini dapat memperluas pengetahuan teknisnya, meningkatkan daya saing, dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Yang keempat adalah melakukan pelatihan karyawan, di mana pelatihan karyawan ini dapat mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan karyawan dalam menjelaskan tugas-tugas agar lebih efektif. Dengan memberikan ini, perusahaan dapat meningkatkan keahlian karyawan, meningkatkan kinerja, dan meningkatkan efisiensi dalam produksi. Yang kelima ada selalu menerapkan teknologi modern. Perusahaan harus siap dalam berinvestasi dalam teknologi, di mana ketika menggunakan teknologi modern dapat meningkatkan efisiensi, otomatisasi, dan kontrol dalam produksi, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk. Yang keenam ada memantau kualitas. Perusahaan harus tetap memantau kualitas dari produk-produk mereka. Memantau kualitas secara ketat, perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengatasi cacat produk demi meningkatkan kepuasan pelanggan dan menjaga reputasi perusahaan. Yang ketujuh ada berkolaborasi, di mana perusahaan harus selalu berkolaborasi dengan pihak-pihak mulai dari mitra bisnis, pemasok, lembaga penelitian, dan lain sebagainya yang dapat meningkatkan produksi. Dengan berkolaborasi, perusahaan dapat memperoleh wawasan baru, mengatasi tantangan bersama, dan dapat memperluas jaringan untuk mencapai keunggulan yang kompetitif di perusahaan mereka.
Oke, boleh di next. Selanjutnya ada mekanisme penjualan. Yang pertama ada tahap pertama itu ada pemesanan. Di tahap pertama ini konsumen akan melakukan pemesanan. Pesanan tersebut akan dilakukan pendataan lalu akan diteruskan ke bagian produksi untuk meminta gas dengan permintaan konsumen. Lalu ada tahap selanjutnya dilakukan kembali pendataan transaksi. Pada tahap ini produk tersebut akan dilakukan kembali pendataan transaksi penjualan. Selanjutnya akan dilakukan pengiriman barang ke alamat ketujuan. Next. Baru ada teknik pengiriman, di mana ketika setelah melakukan teknik pemesanan sebelumnya, kita akan melakukan teknik pengiriman ke produsen yang memesan. Yang pertama, barang yang akan dikirim akan dikemas. Setelah dikemas, diverifikasi pesanan mengenai pesanan yang telah dipesan, baru melakukan pengumpulan barang, barang apakah tersedia atau tidak, baru lanjut ke pengemasan barang, di mana pengemasan agar dapat menjaga kualitas barang yang akan dikirim. Baru dokumen dan label di mana mengenai informasi-informasi produk yang harus diperhatikan dalam teknik pengiriman barang, baru melakukan pengiriman barang. Setelah barang dikirim, barang tersebut akan dilapor dan administrasinya akan diberi ke pihak perusahaan yang akan menerima barang tersebut. Oke, boleh di next. Fasilitas. Pertama, PT Aneka Gas Industri menawarkan fasilitas pengiriman barang kepada konsumen yang dengan sistem kontrak berjangka. Metode pengiriman ini bergantung pada volume, jarak, ataupun kebutuhan konsumen. Next. Teknologi yang digunakan. Yang pertama ada kompresor sentrifugal. Teknologi ini berfungsi sebagai memadatkan gas, menghasilkan tekanan tinggi, mengatur debit gas, efisiensi energi, dan sistem pendinginan. Yang kedua ada teknologi heat exchanger dengan tipe shell dan tube. Teknologi ini berfungsi sebagai mentransferkan panas antara dua fluida yang berbeda. Yang kedua ada mendinginkan atau memanaskan fluida yang melewati sistem. Terakhir berfungsi sebagai memulihkan panas dari suatu aliran fluida dan memindahkannya ke aliran fluida lain dan sebagai proses penukaran gas. Yang ketiga, High Level Freon Cooler atau H14 dengan fungsi merupakan seperangkat sistem penukaran panas dan sistem ekspansi untuk mengatur aliran freon yang digunakan. Lalu ada water separator dengan B14 berguna untuk memisahkan uap air karena adanya air pada udara umpan berpotensi yang menimbulkan es pada alat proses. Lalu ada molecular sieve unit T18A dan T18B berfungsi sebagai molecular sieve ini diletakkan di bagian atas, bertugas untuk menyerap CO2 dan hidrokarbon. Lalu ada tangki penyimpanan, teknologi pengemasan, dan terakhir ada teknologi pengujian. Cara penyimpanan. Yang pertama, identifikasi dan klarifikasi barang. Yang kedua, tentukan area penyimpanan. Yang tiga, pengemasan yang tepat. Keempat, mengatur suhu. Kelima, menyimpan dalam kontainer. Yang keenam, menyimpan dalam cylinders dan vertikal. Yang ketujuh, metode penyimpanan dalam FIFO. Yang ke-8, keadaan dan keselamatan. 9, pemantauan stok. Next. Kebijakan pemerintah. Pemerintah menetapkan regulasi. Yang kedua, pemerintah menyiapkan kebijakan dalam pengatur perusahaan. Yang ketiga, pemerintah membuat aturan terkait penyimpanan. Yang keempat, pemerintah memberi regulasi dalam pengelolaan lingkungan. Yang keenam, pemerintah selalu melakukan audit dan inspeksi. Yang ketujuh, pemerintah mewajibkan setiap pekerjaan untuk melakukan pelatihan keselamatan pekerja.
Yang ke-8, pemerintah juga melakukan kerjasama dengan otoritas kesehatan. Regulasi pemerintah. Pemerintah membuat regulasi dalam penanganan PT Aneka Gas Industri demi menjamin keamanan dan keselamatan pekerja dan perusahaan. Beberapa regulasi tertentu ialah: pertama, regulasi keselamatan kerja UU Ketenagakerjaan ayat 1 pasal 86 UU Ketenagaan Kerjaan Indonesia. Regulasi lingkungan UU Perindustrian ayat 1 pasal 22 UU Pemerintahan Indonesia. Regulasi perizinan dan operasi UU Pemerintahan ayat 1 pasal 22 UU Pemerintahan di Indonesia. Regulasi kualitas dan strategi gas industri UU Metodologi ayat 1 pasal 1 UU Metodologi Legas di Indonesia. Regulasi pemerintahan konsumen UU Perlindungan Konsumen ayat 1 pasal 4 UU Perlindungan Konsumen di Indonesia. Regulasi persyaratan penyimpanan, regulasi dan lainnya. D. Peraturan Mensteril ESDM nomor 12 tahun 2018. Kesimpulan, PT Aneka Gas Industri sebagai perusahaan penghasil gas industri terbesar di Indonesia memproduksi gas industri utama seperti nitrogen, oksigen, karbon dioksida, hidrogen, dan lain-lain. Gas industri menjadi produk yang sangat penting bagi beberapa sektor industri, membuat pemesanan terus meningkat. Ada 3 poin, yaitu memantau kualitas hasil produksi dan bahan baku, berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan hingga menerapkan teknologi modern. Poin kedua, proses mekanisme penjualan dimulai dengan pendatangan pemesanan, menyiapkan gas sesuai dengan permintaan konsumen, dan pengiriman barang menggunakan truk tangki khusus. Poin ketiga, penyimpanan bahan baku dilakukan dengan penanganan yang aman seperti pengaturan suhu, pemisahan barang yang tidak kompatibel. Saran dari kelompok kami adalah dari hasil dari analisa dan pembahasan melihat beberapa konsekuensi resiko dalam produksi, maka kami menyarankan: 1. Melakukan penilaian bahaya secara berkala. 2. Melakukan pengecekan secara rutin terhadap mesin produksi. 3. Menyediakan dan mengatur manajemen APD. Ini adalah daftar pusaka yang kita pakai untuk PPT hari ini. Jadi kami mengambil dari berbagai sumber, mulai dari makalah, link YouTube, dari perusahaan PT Samator Indonesia Gas Tbk, ada dari industri-industri lainnya. Oke, boleh di next. Kami juga mengambil referensi kami dari media-media pemerintah mengenai PT Aneka Gas Industri. Jadi kami mencari semuanya ini berdasarkan data-data yang sudah teruji dengan secara baik gitu. Oke, next. Jadi link presentasi kami akan kami kumpulkan di setelah ini. Sekian dari kami. Saya sendiri dan teman-teman izin untuk mengundurkan diri. Semoga presentasi kami dapat bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semua. Dan semoga sehat selalu. Dan kami ucapkan sekian dari kami dan terima kasih.